Selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Meniti Jalan Insan Muttaqin edisi yang ke-11. Pada edisi kali ini akan membahas tentang kenapa Tuhan itu disebut Allah. Dan sekedar mengingatkan, pastikan bahwa Anda itu benar-benar telah memahami edisi-edisi sebelumnya. Sebelum Anda mendengarkan edisi ini, tentunya agar tidak terjadi kegagalan paham di dalam memahami edisi yang sedang Anda dengarkan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi wal ali barik hazihi da'wah barakatan muhitatan wa mus'idah bijudikal fadli syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi waftah lana fathan aziman rabbana bisur'atin waghfir lana waraddina ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para pendengarku sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di bawah naungan ridha Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berada di dalam tarbiyah, di dalam syafaat dan tarbiyah batiniah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta senantiasa berada di dalam pancaran nazroh, doa restu serta limpahan barokah dan karomah dari beliau Ghausu hadzal zaman radhiyallahu anhu. Para saudaraku sekalian, kenapa Tuhan itu disebut Allah? Sebagaimana perumpamaan yang telah kami sampaikan sebelumnya, yaitu tentang sebuah benda yang apabila terus-menerus dibelah menjadi dua, tentunya dalam pengertian berproses ya, yang pada akhirnya akan ditemukan satu bagian terkecil yang ternyata sudah tidak mungkin lagi dapat dibelah menjadi dua. Perumpamaan tersebut dapat dijadikan satu gambaran untuk menjelaskan sebuah proses, untuk menjelaskan satu proses penciptaan seperti proses penciptaan manusia misalnya, di mana manusia itu berasal dari air mani, dan air mani tersebut berasal dari sari pati makanan, dan sari pati makanan tersebut berasal dari tumbuhan yang tumbuh di bumi atau tanah, atau berasal dari hewan yang dikonsumsi oleh manusia, dan hewan itu memakan makanan yang tumbuh di atas bumi ya, yang intinya kembali menjadi saripati tanah juga, dan seterusnya. Intinya jika proses tersebut terus ditelusuri, niscaya pada akhirnya akan terhenti pada sesuatu yang kami sebut dengan istilah hulu. Hulu inilah yang menjadi sumbernya. Dan keberadaan hulu atau sumber inilah yang menjadi bagian terkecil dari benda yang sudah tidak dapat dibelah lagi pada perumpamaan di atas. Dan sesuatu yang menjadi hulu atau menjadi sumbernya tersebut tentu saja sudah tidak lagi dapat diselidiki asal muasalnya. Seperti halnya bagian terkecil dari benda yang sudah tidak dapat lagi dibelah menjadi dua. Maka begitupun dengan hulunya tersebut sudah tidak lagi dapat diselidiki
ujung daripada ujung kemampuan penyelidikan daripada akal pikiran tentunya. Para saudaraku sekalian, jika dikatakan bahwasanya bagian terkecil dari benda tersebut ternyata masih dapat dibelah lagi menjadi dua, dan belahannya pun masih dapat dibelah lagi menjadi dua dan seterusnya tanpa penghabisan, tentulah yang demikian itu akan sangat bertentangan dengan hukum akal pikiran itu sendiri. Maka begitu pula seharusnya jika dikatakan bahwa hulu atau sumber yang menjadi sumber dari segala sumber kejadian makhluk termasuk diri manusia di atas, seperti kejadian manusia yang berasal dari air mani dan air mani tersebut berasal dari saripati makanan dan seterusnya, yang apabila terus ditelusuri niscaya akan berujung pada satu titik yang kami sebut dengan istilah hulu di atas. Jika hulu atau sumber tersebut masih dapat diselidiki asal muasalnya, tentunya akan sangat bertentangan dengan hukum akal pikiran itu sendiri. Sebagaimana akal pikiran tersebut menolak proses pembelahan benda yang tidak memiliki batas akhirnya di atas. Sesuatu yang menjadi hulu atau sumber yang tidak memiliki asal muasal tersebut itulah yang menjadi sumber dari segala sumber semua kejadian segala makhluk. Dan pastilah sumber dari segala sumber tersebut memiliki sifat kemahaan yang maha di atas segala yang termaha sekalipun. Dan sifat kemahaannya tersebut jika diibaratkan seperti dalamnya lautan, maka dalamnya lautan kemahaannya Tuhan tersebut pastilah tidak memiliki dasar. Dan jika diibaratkan luasnya, maka luasnya lautan kemahaan Allah tersebut pun pastilah tidak memiliki tepi. Dan yang pasti, sesuatu yang memiliki sifat kemahaan tanpa batas tersebut pastilah maha ada, maha wujud. Lalu siapakah dia? Seperti apakah dia? Dan berada di manakah dia? Para saudaraku sekalian, seperti apa dia? Ini harus kita pahami ya. Adakah sebutan atau nama yang pantas untuk menyandang sebutan baginya? Sebab sebuah sebutan itu memiliki makna, memiliki arti, bahwasanya sebutan atau nama itu hanya dibutuhkan untuk sesuatu yang jumlahnya itu lebih dari satu. Sehingga dengan adanya sebutan atau nama tersebut, maka tidak terjadi kesalahan saat memanggil sesuatu itu sendiri. Nah, sedangkan sesuatu yang memiliki kemahaan tanpa batas tersebut, jumlahnya itu pasti hanya satu, tunggal. Ini harus kita renungkan para saudaraku sekalian. Jadi secara hakikinya sebenarnya sesuatu yang maha di atas segala yang termaha tersebut pada dasarnya tidak membutuhkan sebutan. Jadi siapakah dia? Secara hakikatnya sebenarnya kita hanya bisa terdiam dan bisa merasakan keberadaannya. Hanya itu. Kemudian yang kedua, seperti apakah dia? Ingatlah, sesuatu yang masih dapat dibayangkan bentuk dan rupanya. Seperti apa dan bagaimana keadaannya dan sebagainya. Tentu saja semua itu masih menunjukkan kepada keterbatasannya. Ya. Sedangkan sesuatu yang memiliki kemahaan tanpa batasan tersebut pastinya maha suci dari segala bentuk penyerupaan. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Walaupun penyerupaan tersebut berupa lintasan-lintasan
yang terlintas di dalam bayangan angan-angan sekalipun. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Ingat, ini harus kita renungkan para saudaraku. Artinya Allah itu, sesuatu itu adalah sesuatu yang sudah merupakan di luar daripada batas dimensi medan berpikir manusia. Sesuatu yang berada di luar medan angan-angan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, berada di manakah dia? Nah, ini pun harus kita pahami para saudaraku. Apakah mungkin sesuatu yang sudah tidak dapat dijangkau dengan apapun, baik wujudnya maupun sifat-sifatnya tersebut, lalu dapat diketahui secara persis letak keberadaannya? Nah, kenapa? Sebab jika keadaan sesuatu yang memiliki sifat kemahaan tanpa batasan tersebut sudah tidak dapat lagi dibayangkan dan dipikirkan dengan apapun, maka otomatis tempat keberadaannya pun menjadi sesuatu yang juga tidak dapat dibayangkan dan dipikirkan. Nah, ini konsekuensinya ya para saudaraku sekalian. Ini harus kita pahami dan patut kita jadikan satu renungan agar semakin mengokohkan keimanan kita nantinya tentunya. Para saudaraku sekalian, intinya Dia, Allah, yang memiliki kemahaan tanpa batas tersebut adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan akal pikiran dan angan-angan. Kenapa? Sebab andai seluruh pikiran dan angan-angan seluruh manusia dan jin serta para malaikat, bahkan apapun yang selain Allah, selain Dia, selain Tuhan itu dijadikan satu, kemudian seluruh pikiran dan angan-angan yang sudah disatukan tersebut digunakan untuk memikirkan dan membayangkan seperti apakah Dia dan berada di manakah Dia yang memiliki sifat kemahaan tanpa batas tersebut, maka sejauh kemampuan menjangkau yang mampu dijangkau oleh seluruh daya pikir dan angan-angan yang sudah disatukan tersebut, pastilah Dia yang maha suci dari keterbatasan tersebut masih teramat sangat jauh dari jangkauan seluruh akal pikiran dan angan-angan yang sudah disatukan tersebut. Kenapa seperti itu? Sebab Dia yang memiliki kemahaan tanpa batas tersebut adalah sesuatu yang di luar alam dan di luar medan pemikiran dan angan-angan. Dan konsekuensinya tidak ada satu tempat pun yang mampu menjadi tempat untuk bersemayamnya, melainkan arsy-Nya yang agung, yang keberadaannya pun juga di luar alam dan pikiran serta angan-angan seluruh makhluk di atas. Para saudaraku sekalian, jika hal ini telah dipahami, sesungguhnya yang demikian itu adalah merupakan ujung penghabisan daripada kemampuan akal pikiran untuk menyelidiki serta membedah dan mencapai kebenaran hakiki, kebenaran al-haq, kebenaran hakikat Tuhan secara hakikinya. Dengan demikian harus disadari bahwasanya akal pikiran itu tidak akan mampu mencapai kebenaran hakiki kecuali dengan petunjuk. Ingatlah, puncak daripada kemampuan berpikir itu tidak lebih hanya berupa kesimpulan, yaitu kesimpulan bahwasanya Dia, Tuhan yang memiliki sifat kemahaan tanpa batas tersebut pasti ada, pasti wujud. Adapun seperti apakah Dia dan berada di manakah Dia serta berasal dari manakah Dia dan sebagainya, semua itu sudah bukan lagi dari medan kemampuan berpikir itu sendiri.
Dan ketika akal pikiran tersebut tidak menyadari akan keterbatasan kemampuannya tersebut, pastilah akal pikiran tersebut akan terus memaksakan diri untuk masuk dan berpikir serta memikirkan hal-hal yang sesungguhnya sudah bukan lagi medan kemampuannya. Sehingga pada akhirnya tidak menutup kemungkinan di mana akal pikiran tersebut akan membuat berbagai perumpamaan-perumpamaan tertentu untuk menggambarkan sesuatu yang memiliki sifat kemahan tanpa batas tersebut. Dan ketika perumpamaan-perumpamaan tersebut dibuat, sesungguhnya perumpamaan-perumpamaan yang telah dibuatnya itu adalah merupakan gambaran daripada bentuk keterbatasan dan kelemahan dari sesuatu yang justru memiliki sifat kemahaan tanpa batasan di atas. Maka akibat dari gerak pemikiran yang tidak menyadari akan keterbatasannya tersebut, sehingga ada sebagian orang yang menggambarkan wujudnya sesuatu yang memiliki kemahaan tanpa batas tersebut dalam bentuk-bentuk tertentu, seperti dalam bentuk patung atau arca sesembahan. Ada yang meyakininya dalam bentuk matahari, dalam bentuk api, dan sebagainya. Kemudian ada pula yang menggambarkan kekuatannya, kekuasaannya, dan sebagainya. Sehingga terjadilah pembagian dalam bentuk kekuatan, kekuasaan, dan sebagainya, ya, menjadi beberapa bentuk dan semacamnya. Para saudaraku sekalian, jika semua itu telah dipahami, sesungguhnya semua penyerupaan terhadap wujud, sifat, serta perbuatan Tuhan yang telah ditemukan oleh akal pikiran tersebut, semua itu bersumber dari gerak pemikiran yang tidak dibatasi. Dan tidak terbatasinya gerak pikiran tersebut disebabkan karena akal pikiran itu tidak menyadari akan keterbatasannya. Dan satu-satunya cara yang mampu untuk membatasi gerak pemikiran itu sendiri adalah kesadaran akan keterbatasan kemampuannya. Dan perlu diketahui para saudaraku sekalian, bahwasannya akal pikiran tersebut pun tidak akan mau menyadari keterbatasannya kecuali jika kepadanya diberikan pembuktian-pembuktian yang tentunya dapat diterima oleh akal pikiran itu sendiri. Dan untuk memberikan pembuktian tersebut, maka katakanlah kepada akal pikiran, wahai akal pikiran, jangan dulu kamu berpikir dan membayangkan seperti apa sesuatu yang memiliki kemahaan tanpa batas yang telah menciptakanmu. Jika kamu sungguh-sungguh cerdas dan memiliki kemampuan, pikirkanlah dan carilah tahu seperti apa bentuk dan rupa sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia yang hidup, yang tidak dimiliki oleh tubuh manusia yang mati, yaitu ruh. Jika engkau tidak mampu menemukannya, maka bagaimana mungkin engkau akan mampu mencapai pencipta ruhnya itu sendiri? Sedangkan untuk mencapai ruh saja engkau sudah tidak mampu. Sadarilah wahai akal pikiran akan keterbatasanmu. Katakan seperti itu. Kemudian lontarkanlah peringatan kepada akal pikiran tersebut dengan mengatakan, wahai akal pikiran, sadarlah sesungguhnya engkau itu tidak lebih hanya bagian dari sesuatu yang dicipta. Dan puncak kemampuanmu itu hanyalah diberi kemampuan sebatas menyimpulkan. Maka janganlah engkau sombong hingga engkau terus berusaha mencari tahu sesuatu yang telah menciptakanmu. Maka bila itu engkau lakukan, sesungguhnya engkau tidak akan pernah mampu menemukannya. Ingatlah, apakah mungkin sebuah robot ciptaan akan mampu memikirkan seperti apa penciptanya? Kemudian buatlah agar akal pikiran tersebut merenunginya. Dengan cara seperti itu, niscaya akal pikiran tersebut akan mampu menyadari segala keterbatasannya. Sehingga ia tidak lagi memaksakan diri untuk masuk ke dalam medan-medan yang sesungguhnya sudah bukan lagi medan kemampuannya. Para saudaraku sekalian,
Kenapa Tuhan atau sesuatu yang memiliki kemahaan tanpa batas tersebut disebut Allah? Lalu siapakah Allah itu? Telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya Tuhan itu adalah sesuatu yang memiliki wujud, sifat, serta perbuatan sendiri tanpa bantuan dari kekuatan manapun. Dan wujud, sifat, serta perbuatannya Tuhan tersebut memang semata-mata binafsihi, dengan kemampuannya. Dan Tuhan itu dapat juga dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi inti serta sumbernya segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu itu menjadi berwujud, menjadi ada, dan menjadi bersifat serta menjadi berakal atau berbuat. Dan perlu diketahui para saudaraku, bahwasanya istilah Tuhan itu sendiri bukanlah sebuah nama ataupun sebutan, tetapi hanya merupakan sebuah istilah untuk menjelaskan bahwa sesuatu yang menjadi sumber dari segala sumber tersebut memiliki wujud, sifat, serta perbuatan sendiri tanpa dicipta ataupun bergantung pada bantuan apapun. Adapun lafaz Allah itu sendiri adalah hanya sebuah kata atau sebutan untuk menjelaskan kepada sesuatu yang tidak memiliki keterbatasan. Ya, sesuatu yang tidak memiliki keterbatasan baik dalam hal wujudnya, sifatnya maupun perbuatannya di atas. Dengan demikian, maka lafaz Allah tersebut hakikatnya bukanlah sebuah nama, tetapi hanya kata ungkapan untuk mengungkapkan keadaan sesuatu yang sesungguhnya maha suci dari segala bentuk keterbatasan tersebut, yang memiliki kemahaan tanpa batas, yang paling maha di antara yang termaha sekalipun. Bahkan kemahaannya itu tidak dapat dijangkau dengan kemampuan dan kemampuan berpikir dan kemampuan berandai-andai oleh angan-angan, walaupun sudah disatukan oleh seluruh makhluk. Dan sesuatu yang maha suci dari segala bentuk keterbatasan tersebut, itulah makna Tuhan yang sesungguhnya. Para saudaraku sekalian, dalam konsep ketuhanan yang diajarkan di dalam dinul Islam, bahwasanya tidak ada satu nama pun atau tidak ada satu kata serta istilah apapun yang pantas digunakan untuk menyebut atau memanggil Tuhan tersebut. Kenapa? Karena Tuhan itu memiliki kemahaan yang tanpa batas. Sedangkan sebuah sebutan itu justru menggambarkan pada satu kondisi sesuatu yang disebut. Seperti halnya ketika Anda memanggil Hai Muhammad atau Hai Ahmad, maka otomatis orientasi pemikiran Anda, angan-angan Anda adalah kepada bagaimana kepada keadaan dan rupa si Ahmad atau si Muhammad tadi, ya. Tetapi jika sebutan itu sebutan untuk menyebut sesuatu yang tidak memiliki batasan tersebut dimaksudkan seperti memanggil kepada sebutan manusia di atas, tentu saja ketika Anda berkata ya Allah, Allah, otomatis orientasi pikiran dan angan-angan Anda pun akan terlintas, ya, bahwasanya Allah ada di hadapan Anda. Mungkin terlintas bentuk dan rupanya seperti apa dan bagaimana, walaupun itu hanya berbentuk lintasan, ya. Para saudaraku sekalian, di dalam Al-Quran diajarkan bahwasanya Tuhan tersebut boleh atau diistilahkan dengan memanggilnya atau menyebutnya dengan sebutan lafaz Allah. Dan lafaz Allah tersebut sesungguhnya bukan dimaksudkan sebagai nama sebagaimana nama yang dapat digunakan untuk memanggil kepada manusia seperti di atas. Tetapi sebutan Allah tersebut adalah
sebuah istilah untuk menggambarkan sesuatu yang tidak dapat dijangkau dengan apapun, yang memiliki kemahaan tanpa batasan, yang bersifat al-jalalah, jalla jalaluh, jalla wa azza, azza wa jalla, dan sebagainya. Maksudnya sesuatu yang memiliki al-jalalah itu sesuatu yang tidak ada batasnya. Jadi bayangkan, sejauh kita berpikir dan membayangkan, itu di luar itu semua. Dan ini tentunya berbeda dengan sebutan yang tujuannya itu untuk memanggil di atas. Maka karena itulah lafaz Allah itu disebut, lafaz Allah itu sendiri disebut dengan istilah al-lafzul jalalah, yaitu sebutan yang untuk menggambarkan sesuatu yang bersifat al-jalalah, atau yang disebut juga al-ismul a'zam, isim yang agung, sebutan yang agung. Ya, jadi seyogianya ini harus kita pahami, kata Allah, lafaz Allah itu berbeda dengan sebutan, dengan umumnya penyebutan terhadap makhluk-makhluk pada umumnya. Para saudaraku sekalian, jika semua penjelasan di atas telah dipahami, maka dapat diketahui kenapa Tuhan itu disebut Allah. Maksudnya adalah tidak lain, yaitu untuk menggambarkan sesuatu yang memiliki kebesaran, kemuliaan, kemahaan yang tidak memiliki batasan tersebut. Dengan demikian, maka ketika lafaz Allah tersebut diucapkan oleh lisan, seyogianya segenap asumsi, pemikiran, serta bayangan itu seluruhnya mengarah kepada sesuatu yang justru tidak memiliki batasan dalam segala apapun di atas. Dikarenakan sifatnya yang serba maha di atas segala yang maha tersebut. Kemudian dikatakan al-ismul a'zam. Maka kata istilah tersebut pun maksudnya bukanlah sebuah nama tentunya. Meskipun disebut al-ismu yang dalam arti harfiahnya adalah nama, tetapi yang dimaksudkan di sini justru bukanlah nama itu sendiri, tetapi untuk menjelaskan kepada keagungan yang punya sebutan itu sendiri. Para saudaraku sekalian, jika semua itu telah dipahami, maka dapat disimpulkan bahwasanya Tuhan yang hakiki itu sama sekali tidak dapat disebut dengan istilah serta ungkapan apapun. Dan jika hal ini telah dipahami, justru lafaz Allah dan istilah Tuhan itu sendiri adalah setengah daripada miliknya, yaitu milik sesuatu yang tidak dapat disebut di atas. Dan ketahuilah para saudaraku, sesungguhnya segala apapun yang masih dapat disebut itu otomatis menunjukkan kepada kelemahan. Dan otomatis pula masih tergolong makhluk. Kenapa? Sebab lemah itu memang sifatnya makhluk. Sedangkan Dia, Tuhan, Allah yang maha wujud, yang memiliki kemahaan tanpa batas tersebut, sama sekali tidak dapat disebut dengan istilah apapun. Jika seperti itu keadaannya, lalu perlukah sebutan Allah baginya? Nah, ketahuilah para saudaraku, ada etika batiniah yang harus kita jaga, terutama ketika kita melakukan penyebutan kata Allah tersebut. Yang pertama, bahwasanya istilah Allah itu juga makhluk, yang keberadaannya itu tidak lain hanya sebagai penjelas untuk menjelaskan kepada sesuatu yang memiliki wujud, sifat, serta perbuatan yang tidak memiliki batasan. Kemudian yang kedua, ketika lafaz Allah tersebut diucapkan, maka asumsi yang ada di dalam pikiran serta angan-angan tersebut hendaknya mengarah kepada sesuatu yang tidak dapat dijangkau dengan apapun, dan bukan terarah kepada satu bentuk tertentu atau kepada satu kekuatan tertentu, atau juga mengarah kepada perbuatan-perbuatan tertentu dan sebagainya. Ketika Anda melihat daun yang bergoyang karena ditiup angin, maka otomatis yang Anda yakini
Anda rasakan adalah justru keberadaan anginnya. Ya. Karena Anda tahu dan Anda yakin tidak ada satu daun pun yang mampu bergerak atau bergoyang jika tidak ditiup angin. Yang pasti dalam peristiwa tersebut Anda tidak pernah berpikir seperti apa anginnya, seperti apa bentuk dan rupa daripada angin tersebut, dan itu sama sekali tidak terpikir. Yang ada itu hanya Anda yakini bahwa itulah perbuatannya angin. Ya. Maka begitupun ketika Anda tahu bahwa tidak ada satu makhluk pun yang bisa berwujud, bersifat dan berbuat sendiri melainkan dicipta oleh Tuhan, karena semua itu adalah makhluk, adalah ciptaan Tuhan, maka begitulah seharusnya ketika Anda melihat dan menemukan semua makhluk tersebut, ya, Anda itu yang Anda rasakan dalam keyakinan Anda itu adalah hanya Allah, hanya Tuhan yang hanya Tuhan yang memiliki sifat kemahan tanpa batasan tersebut. Dan seyoganya sedikit pun Anda tidak berpikir seperti apa dan bagaimana bentuk dan rupanya dan semacamnya. Sebagaimana Anda merasakan keberadaan angin tersebut tentunya. Para saudaraku sekalian, jadi setengah daripada etika batin tersebut, maka sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ikhlas yang mengatakan qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ini maksudnya tidak lain bahwa wujudnya Allah itu esa, tunggal. Artinya wujudnya tersebut pasti ada, tetapi wujudnya tersebut pastilah tidak sama dengan wujudnya sekalian makhluk. Bahkan tidak sama dengan wujud yang ada di dalam lintasan pikiran dan angan-angan sekalipun. Kemudian dikatakan Allahus Somad, Allah adalah tempatnya bergantung segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan bahwasanya wujudnya segala sesuatu al-makhluk, juga sifatnya serta perbuatannya makhluk, semua itu menjadi ada sebab Allah lah yang menciptanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kamu sekalian dan apa-apa yang kamu sekalian perbuat. Allah lah yang mensifatkannya serta memperbuatkannya, dan andai Allah tidak menghendakinya, maka wujud, sifat serta perbuatannya para makhluk tersebut tidak akan pernah ada. Maka yang demikian itu menjelaskan bahwasanya semua makhluk itu teramat sangat bergantung kepadanya. Allahus Somad, Allah adalah tempat bergantungnya segala makhluk. Dan pada ayat berikutnya dijelaskan lam yalid walam yulad. Dia Allah Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini menjelaskan bahwasanya jangan sekali-sekali akal pikiran itu berusaha menyelidiki asal-muasalnya Tuhan, asal-muasalnya Allah tersebut. Kenapa? Sebab hal tersebut bukanlah medan kemampuan akal pikiran untuk mengetahuinya. Ingatlah, sebuah boneka ciptaan selamanya tidak akan pernah mampu memikirkan siapa yang telah menciptakannya. Dan ingatlah akan keterbatasan kemampuan akal pikiran itu sendiri. Kemudian pada ayat yang terakhir disebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Maka ayat ini pun menjelaskan bahwasanya sesuatu yang diistilahkan dengan sebutan Allah tersebut sama sekali tidak dapat diserupakan dengan apapun, baik diserupakan secara material maupun imaterial, baik dalam bentuk apapun, baik dengan yang nyata maupun dengan yang ada pada puncak kemampuan angan-angan dan semacamnya. Para saudaraku sekalian, jika semua itu telah dipahami, maka cukuplah apa-apa yang dijelaskan di dalam surah Al-Ikhlas tersebut di atas dijadikan etika batiniah, ya, ketika kita menyebut lafaz Allah tersebut, atau ketika kita berpikir atau berandai-andai tentang Tuhan tersebut.
Ya intinya ketika lafaz Allah tersebut diucapkan oleh lisan atau ketika dipikirkan oleh akal pikiran dan ketika dibayangkan oleh intuisi atau angan-angan, maka cukuplah apa-apa yang dijelaskan pada surah Al-Ikhlas tadi itu sebagai etika batiniah kita, menjadi arah daripada kemana arah batin kita seharusnya maksudnya. Para saudaraku sekalian, semoga apa yang saya sampaikan pada edisi yang ke-11 ini benar-benar membuahkan manfaat dan maslahah serta barokah bagi kita semua fid-dini wad dunya wal akhirah, dan benar-benar mampu membuka cakrawala berpikir kita sehingga akal pikiran kita semakin benar-benar mentasdikkan, semakin membenarkan bahwasanya Allah itu sungguh-sungguh ada, bahwa Allah itu mustahil tiada, ya. Dan akhirnya saya Mursidi Sukriyadi memohon maaf kepada para pendengar sekalian atas segala khilaf dan kesalahan. Ambillah yang baiknya dan buanglah yang buruknya. Jangan langsung Anda terima semua yang saya sampaikan ini, tetapi cernaklah. Bahkan bila perlu diskusikanlah dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah, wa minal ghaus wa min ghausi hadza zaman radhiyallahu an nazrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.